Supriyanti dengan NPM 2021 4350 1664. Kenalkan, nama saya Fariza Kokif Sadewo dengan NPM 2021 4350179. Saya Maulana dengan NPM 2021 4350 1635. Saya Raffian Indra, NPM 2021 4350 1658. Saya Ilham Dusulistio dengan NPM 2021 4350 1665. Saya Salsabila Mutiara Azkia dengan NPM 2021 4350 1630. Dan yang terakhir ada saya Sri Ayu Wandira dengan NPM 2021 4350 1634. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu program aplikasi si perpustakaan. Simak videonya sampai akhir. Ini saya Fariza Kokif Sadewo. Di sini pertama-tama saya akan membuka XAMPP dulu. Di sini kita start Apache lalu MySQL. Selanjutnya kita membuka localhost phpMyAdmin. Di sini terdapat DB perpustakaan dan di dalamnya terisi 10 tabel. Selanjutnya kita membuka NetBeans. Di sini kita memunculkan form login. Di sini terdapat username, password, button login, register, dan juga exit. Apabila kalian sudah mempunyai username dan password, silakan isi lalu masuk menggunakan login. Terus kalau belum, kita register lebih dahulu. Di sini saya pertama-tama akan memunculkan program button login terlebih dahulu. Di sini terdapat program button login yang langsung disimpan ke database admin. Selanjutnya ada button regis yang terhubung ke form admin. Di sini kita langsung membuka form admin. Di sini terdapat NIS, nama, jabatan, username, dan juga password. Lalu ada button save, edit, delete, clear, login, dan juga print. Di sini saya akan menjelaskan button save terlebih dahulu. Di sini terdapat button save programnya yang langsung menghubungkan ke database admin. Selanjutnya ada button edit yang langsung juga menghubungkan ke database admin. Selanjutnya ada button delete, di sini juga langsung menghubungkan ke database admin. Selanjutnya ada program clear, button clear. Selanjutnya ada button login yang di sebelah kanan atas, ini programnya. Lalu di sini ada mouse click yang berguna untuk mengklik data yang ada di dalam table. Selanjutnya terakhir ada button print untuk menimbulkan atau menghasilkan laporan yang akan kita buat. Di sini saya akan run kembali form login. Lalu kita coba register terlebih dahulu. Nah, di sini langsung menampilkan kembali ke form admin. Di sini ada NIS, coba kita langsung isi. Lalu di sini ada nama, coba isi nama saya. Di sini ada jabatan, di sini ada perpustakawan, guru, dan siswa. Coba menjadi siswa. Di sini username untuk login, jangan sampai lupa. Lalu di sini password yang Anda harus ingat. Dan sini juga tidak terlihat. Coba kita save. Data berhasil disimpan dan langsung muncul ke table. Selanjutnya kita mencoba button edit. Coba kita edit menjadi perpustakawan. Coba kita edit. Data berhasil disimpan dan jabatan langsung berubah. Selanjutnya kita coba delete, button delete. Nah, data berhasil dihapus juga dan tidak muncul. Ya, di sini kita kembali coba run file login, form login. Nah, di sini kita tidak punya akun, kita coba register terlebih dahulu. Nah, di sini muncul kembali ke form admin. Di sini ada NIS, coba kita isi. Nama kita sendiri.
Di sini jabatannya juga ada guru, siswa. Coba kita menjadi siswa di sini dan ejal. Dan sini username jangan sampai lupa untuk login soalnya dan password. Nah, password juga sudah tidak kelihatan di sini. Mari coba kita mencoba button save-nya. Nah, data berhasil disimpan dan langsung muncul ke table. Nah, coba kita menggunakan button edit di sini jabatan kita ubah menjadi guru. Kita edit, data berhasil disimpan dan jabatan pun berubah menjadi guru. Lalu di sini kita mencoba button delete. Coba kita hapus yang sebelumnya. Kita hapus, delete. Nah, sisa data saya saja yang di sini yang sebelumnya sudah terhapus. Selanjutnya kita mencoba button print. Nah, di sini muncul laporan yang akan digunakan. Langsung ada nama saya, jabatan, username, passwordnya juga kelihatan dan ID-nya dan bisa langsung dicetak. Lalu kita kembali ke menu login dan mencet button login yang ada di kanan atas. Di sini kembali langsung ke form login yang dari awal. Kita isi yang username yang kita buat tadi. Apabila berhasil, username dan passwordnya benar, langsung muncul ke menu. Saya Ilham Dusulistio. Di sini saya akan menjelaskan form dari menu perpustakaan, yaitu yang berisi admin, data anggota, data buku, laporan, login, form kunjungan, peminjaman, pengembalian. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari menu admin. Di sini ada button admin yang berfungsi terhubung ke form data anggota. Lalu di sini ada button login yang fungsinya terhubung ke form login. Lalu di sini ada button data buku yang terhubung ke form data buku. Lalu di sini ada button anggota yang terhubung ke form anggota. Lalu di sini ada button tamu yang akan terhubung ke form tamu. Lalu ada button pinjam yang akan terhubung ke form pinjam. Lalu ada button kembali yang akan terhubung ke form kembali. Lalu yang terakhir ada button laporan yang akan terhubung ke form laporan. Lalu saya akan menjelaskan data anggota. Di sini form data anggota berisikan ID anggota, NIS, nama anggota, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, kelas, jurusan, nomor handphone, status, alamat. Lalu ada button save, button edit, button delete, clear, print kartu anggota, dan menu. Yang di sini saya akan memulai menjelaskan dari button save. Di sini terdapat program button save yang akan tersimpan di database data anggota. Lalu di sini ada button edit yang akan tersimpan di database data anggota yang fungsinya untuk mengedit atau mengubah data di table. Lalu ada button delete yang berfungsi menghapus salah satu data yang ada di table. Lalu di sini ada JD tanggal untuk menampilkan tanggal. Lalu di sini ada button clear yang akan
mengosongkan isi yang berada di form. Lalu di sini ada mouse click yang berfungsi untuk memilih salah satu data yang ada di tabel untuk memunculkan di form. Lalu di sini ada button menu yang fungsinya untuk kembali ke menu awal. Lalu di sini ada button print untuk mencetak keseluruhan laporan dari data anggota. Lalu yang ini untuk mencetak salah satu kartu anggota. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Lalu kita ke data anggota. Muncul form pengisian data anggota. Lalu kita pencet menu yang akan kembali ke menu awal. Lanjut ke data buku. Ini form dari data buku. Kita pencet menu supaya balik ke tampilan awal. Lalu ada laporan. Ini tampilan dari form laporan. Kita pencet menu lagi supaya balik ke depan. Lalu form kunjungan. Ini adalah tampilan dari form kunjungan. Lalu kita kembali ke awal. Kita ke peminjaman. Ini tampilan form dari peminjaman. Kita balik lagi ke awal. Ke pengembalian. Ini tampilan dari form pengembalian. Kita balik lagi ke awal. Lalu di sini saya akan mencoba mengisi data anggota. Salah guys. Kita isi nama saya sendiri ya. Jenis kelamin laki-laki, tempat Jakarta. Tanggal lahir 17, kelas 12. Jurusan kuliner. Nomor handphone, status aktif, alamat Jagakarsa. Lalu kita coba untuk simpan. Apakah dia tersimpan? Ya guys, muncul. Jika saya akan merubah, saya kasih contoh ini jurusan. Saya ubah ke akuntansi. Kita coba ya. Lalu klik edit. Ya, maka data ini berubah. Yang tadinya kuliner berubah menjadi akuntansi. Selanjutnya ke menu delete. Untuk menghapus salah satu data yang ada di dalam tabel ini. Kita coba ini ya. Pencet. Yes. Ya, hilang ya. Nah, untuk clear, ini kita untuk menghilangkan sian yang ada di sini, yang ada di form. Kita coba ya. Nah, hilang. Nah, untuk print, kita ya, di sini sudah terinput ya ID-nya, NIS, nama, jenis kelamin, dan lain-lain.
Nah, kalau yang ini print untuk keseluruhan. Nih, sudah muncul ya semuanya. Ini kan ada 3 data di table muncul semua. Lalu kita kembali ke menu. Saya Maulana akan menjelaskan form data buku. Di sini berisi kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, stok buku, dan tabel. Kemudian ada button save, button edit, button delete, button clear, button print, dan button menu. Saya akan menjelaskan ke button save terlebih dahulu. Di sini muncul program dari button save untuk berfungsi menyimpan data yang akan tersimpan ke database form data buku. Kemudian ada button edit untuk mengedit suatu data di dalam tabel yang akan disimpan kembali ke database form data buku. Selanjutnya ada button delete. Button delete untuk menghapus suatu data di dalam tabel. Selanjutnya ada button clear untuk membersihkan suatu data di dalam form. Selanjutnya ada button menu untuk kembali ke awal. Selanjutnya ada button mouse clicked memunculkan suatu data dari tabel ke dalam form. Kemudian ada button print untuk mencetak seluruh data dari data buku. Selanjutnya run file. Setelah di run, kita isi kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, stok buku. Setelah itu kita save. Data berhasil disimpan di dalam tabel. Kita akan edit stok buku. Lalu kita klik button edit. Di sini button edit dari stok buku berubah jadi 35. Selanjutnya kita menuju delete. Data berhasil dihapus. Data tidak muncul di dalam tabel. Selanjutnya kita ke button clear. Data dalam form terhapus. Kemudian kita ke button print. Seluruh data dalam data buku bisa dicetak. Kemudian kita ke button menu.
akan kembali ke menu awal. Saya Ravenendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang form kunjungan. Di dalam form kunjungan ada tanggal kunjungan, NIS, nama, jenis kelamin, tingkat atau kelas, jurusan, keperluan, dan juga ada tabel. Di dalam form kunjungan ada button cari, save, edit, delete, clear, menu print, dan menu. Di sini saya akan melihatkan codingan dari tombol save. Codingan button save yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan tersimpan ke database form kunjungan. Selanjutnya, codingan dari tombol edit. Coding button edit yang berfungsi untuk mengedit suatu data di dalam tabel yang akan disimpan kembali ke database form kunjungan. Selanjutnya, coding dari button delete. Coding dalam button delete berfungsi untuk menghapus suatu data di dalam tabel. Selanjutnya, coding dari button clear. Coding button clear berfungsi untuk menghapus suatu data di dalam form. Selanjutnya, coding dari button cari. Coding dari button cari berfungsi untuk mencari suatu data di dalam form atau dari form atau database data anggota yang akan dicari, yaitu nama, jenis kelamin, kelas, dan jurusan. Di sini juga ada mouse click yang berfungsi untuk memunculkan suatu data dari tabel ke dalam form. Selanjutnya kita akan mencoba merun file. Oke, di sini kita akan memasukkan tanggal, dan kita akan memasukkan NIS. Di sini dengan nama dikasih keperluannya untuk mencari referensi. Selanjutnya kita save. Data berhasil disimpan. Data yang berhasil disimpan akan muncul di dalam tabel. Jika kita klik, kita rubah tingkat atau kelas menjadi kelas 12. Lalu kita edit, data berhasil diedit, dan data di dalam tabel juga berubah. Kelasnya menjadi kelas 12. Lalu kita akan mencoba mendelete data. Yes, data berhasil dihapus. Data di dalam tabel akan terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba tombol clear. Jika tombol clear ditekan atau diklik, maka data di dalam form akan hilang, tapi data di dalam tabel tetap ada. Jika kita mencari data dengan tombol cari, kita memasukkan NIS
Lalu kita klik cari. Di sini muncul data yang sudah ada dari data anggota. Lalu kita isi keperluannya, sebagai contoh adalah untuk kunjungan tugas kuliah. Lalu kita save. Maka data akan berhasil tersimpan di dalam form kunjungan. Selanjutnya, di sini ada menu print. Ini adalah form laporan bulanan. Saya Rang Febrianti, kali ini mau menjelaskan form peminjaman. Di sini ada nomor transaksi, NIS, nama, kelas, jurusan, kode buku, judul, jumlah, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo dengan button cari, save, print, clear, tambah dan kurang, serta menu. Lalu di sini saya akan coba ke program cari. Dalam program cari ini, kita akan mencari suatu data dari form data anggota yang berupa nama, kelas, dan jurusan sesuai dengan template yang sudah kita tampilkan di dalam form. Lalu, yang kedua, ada cari dari buku. Di action ini ada cari dua. Cari dua ini kita mengambil suatu data dari data buku yang bertujuan ke judul serta acuan dari kode buku. Terus dilanjuti dengan button save. Button save di sini menyimpan suatu data yang sudah di-input seluruhnya ke dalam database pinjam. Itu ada nomor trans, NIS, nama, kelas, jurusan, kode, judul, jumlah, tanggal pinjam, serta tanggal jatuh temponya. Di sini ada clear buku untuk mengosongkan isi buku. Terus lanjut ada print juga. Print di sini menuju dan terhubung ke menu laporan yang akan nanti dicetak berperiode dengan parameter. Terus di sini juga ada clear untuk memberi data yang ada di form. Oke, sekarang kita mau coba menjalankannya. Sebelumnya juga dibuat metode-metode terlebih dahulu seperti metode pinjam form, metode cek stok, tampil buku, serta clear buku. Metode tersebut kita ambil untuk di button tambah serta kurang karena menambahkan jumlah tabel dan mengurangkan jumlah buku di tabel. Sekarang kita run ya. Sini kode transaksinya kita buat 9090. NIS-nya kita sudah membuat terlebih dahulu anggota yaitu 567. Dicari, langsung mengeling. Tanggal pinjam bisa diisi sesuai tanggal pinjam hari ini dan dibalikan dalam tempo 3 hari yaitu tanggal 5. Terus kode bukunya sudah dibuat terlebih dahulu yaitu 3434 dengan jumlah 1. Tujuan dari button tambah ini, jika kita ingin meminjam lebih dari satu buku, maka pencet ke tambah ini dan akan terhubung ke database data buku. Di database data buku ini akan berkurang jumlah stok yang dipunya. Sekarang kita coba untuk kembali ke ini. Kembali ke kode buku 9467. 9467. Cari, ada Laskar Pelangi, jumlahnya 2.
Saya tambahkan. Stok di sini otomatis berkurang. Jika ingin mengurangi jumlah buku di sini, kita klik tanda minus. Dan kita akan mengesave satu dari buku yang sudah ada di tabel. Data berhasil disimpan. Sini akan masuk ke database. Sudah. Pinjam. Pinjam. Nih. Ada kode 9090 567 Ram Febrianti. Tadi kan Isoma 1 tanggal 27. Lalu kita akan kembali ke menu awal. Terima kasih. Nama saya Salsabila Mutiara Azkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai form pengembalian. Di form pengembalian ini ada tabel yang akan menyimpan data-data yang telah diinput pada file-file yang ada pada form pengembalian. Lalu di sini ada nomor pinjam, kode buku, jumlah, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, telat, dan denda. Di sini ada button cari. Button cari ini nantinya dia bila diklik dimasukkan nomor transaksi, dia akan menampilkan kode buku, jumlah, dan juga tanggal kembali yang berada pada tabel pinjam. Lalu di sini ada button hitung. Button hitung ini nantinya bila dipencet akan menampilkan hari telatnya berapa dan juga denda yang harus dibayarkan berapa. Lalu di sini ada button save untuk menyimpan data yang sudah diinput ke dalam tabel. Juga ada button update untuk mengupdate stok buku yang telah dipinjam agar di database stok buku kembali bertambah. Lalu di sini ada print yang akan menghasilkan laporan bulanan yang ada dalam menu laporan. Lalu ada juga clear untuk menghapus file apabila tidak jadi dalam mengisi file-file pada form pengembalian. Lalu ada button delete untuk menghapus data yang sudah di-save ke dalam tabel. Di sini saya akan mencoba menjalankan program dari form pengembalian. Di sini kita input nomor pinjam. Nah, lalu kita input tanggal kembalinya, tanggal hari ini. Misalnya saya input tanggal 7. Lalu kita klik hitung, yang berarti dia telat 4 hari dengan denda yang harus dibayar ialah 4.000. Lalu di sini klik button update yang apabila data stok buku telah berhasil ditambahkan akan muncul notifikasi sebagai berikut. Lalu kita cek di database. Sebelumnya stok buku berjumlah 12, setelah diupdate bertambah menjadi 14 karena tadi buku yang dipinjam berjumlah 2. Lalu kita klik save untuk menambahkan ke tabel. Nah, bila ingin menghapus data dari tabel, kita bisa klik data, lalu klik delete. Bila kita ingin mengeprint laporan dari form pengembalian, kita klik print yang akan menuju langsung ke menu form laporan bulanan yang apabila ditekan akan menghasilkan laporan bulanan sesuai tanggal yang dipinta. Lalu klik menu untuk kembali dan selesai. Dan yang terakhir di sini ada saya Sri Ayuandira. Saya ingin menjelaskan mengenai menu laporan di sini dengan menggunakan parameter. Lalu di sini tuh kan ada 3 laporan, ya 1, 2, 3. Ada laporan kunjungan, laporan pinjaman, dan laporan pengembalian. Terus lanjut ini kita ini. Nah, di sini itu nanti dia akan nge-link ke laporan tamu yang dimana ada di sini nih.
Nah, ini tuh ya dari tanggal awal, maksud tanggal awal ini tanggal kita minjam sampai tanggal akhirnya. Nanti kita itu cetak laporan ini tuh sesuai yang kita mau. Misalkan contohnya dari tanggal 1 sampai tanggal berapa nanti tinggal cetak. Oke, dan laporan di sini itu dia balik lagi ke menu laporan sini. Apa yang mau kita ini kita input lagi. Nah, di sini sama juga ya laporan peminjaman ini nih. Laporan peminjaman ini dia nanti bakal balik ke lapor pinjaman yang ini. Sama semua ya, ini ada tanggal awal, tanggal akhir, nanti tinggal dicetak. Sama semuanya juga yang terakhir ini laporan pengembalian sama seperti yang sebelum-sebelum dua ini. Oke, mari kita jalankan program ini. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, ini sudah ada ya ini outputnya. Mari kita coba. Pertama kita coba lapor kunjungan dulu. Set. Nah, ini udah ada. Tanggal awalnya, misalnya kita mau cetak dari tanggal 1. Nih, dari tanggal 1, misalkan kita input sekarang nih, bulan Juni. Bulan Juni tanggal 1. Dan tanggal akhir yang kita mau cari atau cetak itu ada di tanggal 28, tapi bulan Juni nih kita ganti dulu. Tanggal 28. Cetak. Tunggu. Nah, jadi nih suratnya, laporannya. Yang di mana ini tuh sudah masuk ke dalam database. Kita lihat databasenya. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari laporan kunjungan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 28. Ini siap untuk dicetak. Oh, ini lanjut ke laporan pinjaman. Oke, kita lanjut ke laporan pinjaman. Ini sama ya, seperti sebelumnya juga ada tanggal awal, tanggal akhir. Ya, di mana sama kurang lebihnya kayak tadi, bulan Juni tanggal 1 sampai bulan Juni tanggal 28. Gak ada tanggal segitu. Oh, nah ini kalau kayak gini dia belum masuk ya guys. Jadi tuh dia nggak ada tanggal yang segini. Ya kan kita cek dulu di databasenya ada tanggal berapa aja yang kita bisa cetak. Salah guys. Nah, kita lihat di sini nih. Nih, bulan 7. Ini bulan 7 semua guys, teman-teman saya inputnya. Bulan 7 tanggal 5 ya, kita coba nih tanggal 5 laporan peminjaman yang dimana kita tanggal awalnya itu pinjamnya bulan Juli di tanggal 1 dan pengembalian akhirnya tanggal 30 misalnya ya. Kita cetak. Nah, dia akan keluar. Kenapa dia bisa keluar? Karena tadi di database-nya itu dia sudah menginput di bulan Juli. Oke, lanjut. Ada di laporan pengembalian. Nah, kurang lebih sama ya guys sama yang terakhir. Tapi sebelum kita input tanggal awal, tanggal akhirnya, kita lihat dulu di database-nya. Ini. Nah, dia itu pinjam ada di tanggal, oh ini nih, dikembalikan seharusnya ada di tanggal 7 bulan 7. Ya, yang seharusnya dikembalikan itu bulan 7 tanggal 3. Ya kan? Nih, sama tanggal kembali itu di tanggal segini. Kita coba tanggal bulan 7. Bukan ini guys. Ini kebanyakan. Nah, dari bulan Juli ya. Tanggal 1 sampai tanggal 30 aja kali ya. 30 cetak. Nah,
dia di sini sudah ada laporan pengembaliannya. Udah, segitu aja. Saya ingin mengakhiri penjelasan atau presentasinya. Saya akan mengexit program ini. Jika saya klik exit ini, maka programnya sudah selesai. Akan kembali ke codingan awal ya. Udah selesai semuanya. Set. Nah, udah. Tidak ada yang error. Semuanya udah aman. Udah kan? Udah. Sekian dari kelompok saya ya. Bye-bye. See you the next. Siap, terima kasih. Bye-bye.